A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita semua untuk dapat menjalankan kehidupan kita kembali setelah kematian yang kita alami beberapa waktu. Karena sejatinya tidur adalah kematian sejenak. Dan ketika kita bisa terbangun, artinya Allah masih mengizinkan kita untuk menambah amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan curahkan kariban baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan beritiba kepada beliau, bersalawat kepada beliau sebagai wujud cinta kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin disampaikan di subuh hari ini. Melihat dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 orang kata Nabi itu yang mereka tidak sadar kalau mereka sudah kufur, artinya keluar dari Islam, tapi mereka seakan-akan merasa dirinya masih beragama Islam. Nah, 10 inilah yang mesti kita waspadai, jangan sampai salah satu di antaranya itu kita lakukan. Dan kalau melihat dan memahaminya, ternyata banyak di antara saudara-saudara kita tanpa sadar telah melakukan ini. Makanya penting untuk disampaikan di subuh kali ini. Sebuah hadis yang cukup panjang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Asyaratu min hadhil ummati hum kaffaru billahil azim. Ada 10 dari golongan umatku ini kata Nabi yang mereka kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah yang Maha Agung. Wa yadhunnuna annahumul mu'minunal qati'ul muslim. Tetapi dalam kehidupan mereka masih mengaku beragama Islam. Au zamaniya bil ghairihil haqqa wasahiru wadayanusul ladzi la yu'aghalu 'alal ahlihi. Jadi dikatakan mereka itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang dikatakan kufur kepada Allah
tapi mereka masih merasakan bahwasanya mereka beragama Islam, itu yang pertama, orang yang membunuh orang Islam atau kafir zimni tanpa ada alasan yang syar'i. Jadi alasan yang membenarkan untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi orang mukmin yang membunuh orang mukmin atau dia membunuh orang kafir zimni. Kafir zimni ini adalah kafir yang dilindungi oleh Islam. Artinya mereka kafir, tapi mereka tidak memerangi umat Islam. Mereka kafir tapi tidak memusuhi umat Islam. Dan mereka mau bekerja sama untuk saling membantu seperti yang dilakukan, yang pernah terjadi di Madinatul Munawwarah ketika Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah atau Yastrib. Mereka yang mau membantu, mau bekerja sama, menjaga negeri, menjaga kedamaian, dan mereka mau membayar, kalau bahasa Indonesianya, upeti. Kalau Islam membayar zakat, mereka membayar pajak, begitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini dilarang untuk dibunuh. Kalau membunuh mereka, maka termasuklah kategori orang-orang yang kufur. Jadi keluar dari Islam. Nah, membunuh orang kafir saja bisa dikategorikan kufur. Kalau orang kafir itu tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita. Apalagi membunuh sesama muslim tanpa ada alasan syar'i. Apalagi masalah alasannya karena masalah harta. Misal kemarin terjadi ya Pak ya. Mudah-mudahan ibu itu diberikan kesembuhan oleh Allah. Hanya permasalahan anak, akhirnya terjadi penujahan, kalau bahasa kita linggau, ditusuk oleh saudara tetangganya. Namanya kita tetangga itu kan artinya masih saudara sebenarnya. Jadi saudara yang terdekat kita itu adalah tetangga. Ditusuk hanya perkara ribut antar anak dengan anak. Na'udzubillah min dzalik. Andaikan ibu itu meninggal dunia karena tusukan itu hanya perkara perkelahian antara anak dan anak, itu kan bukan perkara syar'i itu alasannya. Nah, itu bisa menjadi orang yang kufur di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Artinya pentingnya kita menjaga atau mengendalikan diri kita, tazkiyatun nafas, mengendalikan jiwa, mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan terlampau mudah untuk emosi untuk hal-hal yang itu bukan perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara tentang agama Allah, atau misalkan perkara tauhid. Apalagi hanya karena perkara individual, diri kita sendiri, nafsi kita. Kadang ribut masalah perbatasan tanah, saling bunuh. Ribut masalah pohon yang jatuh ke tetangga, saling bunuh, gitu kan. Ribut masalah hutang piutang, akhirnya bunuh. Tapi kalau enggak gitu, enggak dibayar. Ya kalau dibunuh juga enggak akan dibayar juga. Sama saja. Nah, hati-hati juga masalah seperti itu. Maka hindarilah hal-hal yang bisa membuat kita terputus tali persaudaraan. Apalagi sampai seperti itu. Apakah memang harus wajib kita menagih? Menagih itu cukup 3 kali. Kalau ada orang yang hutang piutang, cukup 3 kali. 3 kali kita tagih tidak dibayar, sudah ikhlaskan. Biarkan nanti Allah yang menyelesaikannya di yaumil qiyamah. Insya Allah akan pulang itu. Akan pulang harta yang dipinjamkan yang tidak dikembalikan itu. Bahkan lebih besar dari yang kita harapkan akan dikembalikannya. Bukan berbentuk uang. Tapi berbentuk apa? Ya apa yang ingin kita inginkan dari situ. Bisa dari pertukaran pahala kita. Kalau tidak ada lagi orang tua pahala, bisa memberikan dosa kita sama mereka. Kalau sampailah kita benar-benar ikhlas, maka tidaklah boleh
terlalu mudah tersulut emosi sehingga membunuh saudara kita tanpa ada alasan yang benar. Kecuali misalkan kayak yang terjadi di Gaza. Walaupun mereka dalam satu tempat Palestina, tapi berbeda. Alasannya syar'i. Orang-orang Hamas itu syar'i alasannya membunuh Israel. Alasannya kenapa? Karena mereka memusuhi orang-orang Palestina. Mereka ingin merebut Masjid Al-Aqsa yang menjadi warisan dari Nabi. Yang salah satu masjid yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk didatangi, untuk diziarahi. Nah, itu syar'i alasannya. Lalu siapa lagi kata Nabi orang-orang yang merasa dirinya masih beriman padahal mereka sudah keluar dari agama Islam, yaitu para tukang sihir, peramal, tukang sihir ya, peramal. Masih adakah sekarang? Masih banyak. Apalagi kalau bapak-bapak yang sering buka di TikTok, oh, saudara ini Pulan bin Pulan, di belakangnya ada harimau. Ini di belakangnya ada genderuwo, di belakangnya itu kan masalah apa? Kodam itu. Nah, itu syirik ya. Maka jangan sampai ikut-ikutan nanti minta request juga, minta dilihatin ada apa di belakang saya ini yang mendampingi. Itu perkara syirik. Orang-orang seperti itu mereka tidak sadar karena mereka sudah keluar dari Islam. Walaupun sejatinya mereka masih mengaku dirinya sebagai Islam, mukmin. Syirik. Jadi tukang sihir, tukang peramal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Nah, lalu yang ketiga kata Nabi SAW, mereka mengaku dirinya sebagai mukmin, tapi sejatinya mereka sudah kufur, keluar dari Islam. Siapa itu? Dayyus, kata Nabi. Dayyus itu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu sedikit pun dalam dirinya terhadap anggota keluarganya. Artinya orang-orang yang di dalam naungan dia, dalam kewajiban dia, istri, dia, anak perempuan, dia, keponakan perempuan dia, yang pasti masih dalam satu wali dengan dia. Itu artinya kalau dia tidak memiliki rasa cemburu, malu sedikit pun terhadap wanita-wanita yang masih di bawah kepemimpinannya, maka orang itu dianggap kufur. Maksudnya bagaimana? Mohon maaf, bapak-bapak yang masih merelakan istri-istrinya untuk naik ke atas panggung berjoget dilihat oleh laki-laki lain di saat pesta, apalagi dengan rasa bangganya, begitu kan? Naudzubillah min dzalik. Itulah yang dikatakan dayyus, tidak memiliki rasa cemburu. Atau kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu yang masih bangga lihat cucunya, kalau bisa naik ke panggung nyanyi gitu kan, berjoget dengan lengkok-lengkoknya, ditatap oleh mata-mata orang laki-laki lain, merasa bangga bukan merasa cemburu, naudzubillah, dayyus. Maka orang ini kata Nabi merasa dirinya masih Islam, sejatinya mereka sudah tak ada lagi Islam. Laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu, santai saja ketika anak perempuannya keluar rumah dengan pakaian yang tidak syar'i, tidak menutup aurat, tidak menutupi lekuk tubuhnya. Kalau pengen lihat itu Pak, saya itu kan tiap pulang dari kampus itu, karena jalan belakang itu lebih cepat, saya lewat dari TOS, langsung lewat pom bensin Nanan, langsung ke Ciremai. Naudzubillah. Saya pulang, orang pulang juga dari TOS. Itu berapa banyak anak-anak perempuan yang mereka pulang itu nggak ada pakaian yang syar'i sama sekali. Lalu kemana orang tuanya ini? Kemana ayahnya? Kemana saudara laki-lakinya? Membiarkan mereka keluar rumah dengan pakaian yang tidak syar'i, yang membuat apa? Zina mata buat orang yang melihatnya, dan menjadi dosa jariyah bagi dia yang terus melakukan itu secara terus menerus.
Maka itu dikatakan dayus. Kata Nabi, orang seperti itu merasa Islam tapi dirinya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi kata Nabi? Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi bagi kita yang sudah memiliki harta yang sudah mencukupi nisabnya, hitungannya, maka keluarkan. Artinya siapa itu? Orang-orang yang pelit. Orang-orang yang tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Maka orang-orang itu sudah dianggap Nabi sebagai orang-orang yang kufur kalau mereka enggan tidak mau mengeluarkan zakat dari harta mereka. Tapi alhamdulillah, kayak misalkan Pak Antoni itu sudah dipotong langsung ya. Tapi itu dipotong oleh negara sebagai pajak dari gajinya. Maka kita pun juga harus masih tetap mengeluarkan secara syar'i. Walaupun nanti ada perdebatan ulama-ulama kontemporer nanti kan. Ada yang mengatakan ketika gaji itu sudah dipotong pajak maka tidak lagi mengeluarkan zakat. Ada yang tetap mengatakan harus tetap mengeluarkan. Kalau menurut saya lebih banyak kita keluarkan lebih bagus. Kenapa? Lebih berkah harta itu ya. Kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Lalu siapa lagi? Peminum khamar. Linggau ini sudah menjadi kota metropolis. Hampir di setiap sudut kota kita dari ujung ke ujung itu hotel semua. Khamar ini kayaknya sudah kayak menjadi hal yang biasa gitu kan, tidak terlarang. Saya tuh sering lihat-lihat di tempat-tempat, misal katanya orang, oh Inul Vista aman, oh masih ada khamarnya di sana. Ternyata di Lubuk Linggau ini gampang sekali untuk mendapatkan khamar. Walaupun dulu pernah ada perda miras, tapi ternyata tidak berjalan. Pesta-pesta ternyata masih juga ada orang mengeluarkan miras. Nah, orang-orang mukmin merasa beriman kepada Allah, masih senang, masih suka minum miras, khamar, maka orang itu dikatakan oleh Nabi kufur. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang suka memfitnah. Jadi terutama ibu-ibu yang di belakang, hati-hati. Mau benar, mau apalagi salah ya, benar saja tidak boleh kita mengatakan aib seseorang, apalagi itu yang belum ada kepastian kebenarannya. Kalau bahasa kita sekarang hoax gitu ya, hoax. Berita-berita yang tidak benar. Maka jangan terlalu gampang untuk menge-share. Kalau kita yang suka bermain di media sosial, jangan terlalu cepat menge-share sesuatu berita. Pastikan dulu benar atau tidak. Kalau pengen menge-share, share-lah hal-hal yang bermanfaat. Kata-kata nasihat begitu. Atau ceramah yang di-share itu insya Allah kita dapat pahala jariahnya. Tapi kalau kita ikut menyebarkan berita bohong yang ternyata itu adalah memfitnah saudara kita juga, maka dosa yang kita dapatkan bukan pahala yang kita dapatkan. Hati-hati, jangan sampai memfitnah secara tidak sengaja. Gara-gara hanya terlalu lincahnya tangan kita dalam bermain handphone, terlalu cepat share, bagi. Apalagi terlalu banyak grup. Di HP itu kadang-kadang ada 10 grup. Sampai nge-hang HP kita karena banyak grup. Maka harus disaring dulu. Lalu apa kata Nabi SAW? Mereka yang merasa masih mukmin, masih Islam, padahal mereka sudah kufur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak mau pergi haji atau menunaikan ibadah haji, padahal mereka sudah wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak tuh orang, kadang saya tanya, kenapa Pak tidak berangkat haji? Padahal sudah di sisi keuangan cukup, ada. Alasan mereka, nantilah, saya masih mau beli sawit dulu, kebun sawit dulu.
lumayan kalau beli kebun sawit kan sekian tahun ngasil. Pergi haji habis baik. Ke situ juga paling-paling sholat. Aman sholat di ini Linggau masih baca. Model-model kayak gini itu. Nah, itulah yang disebut dengan kufur itu. Mohon maaf. Itu gara-gara orang-orang yang banyak seperti itu. Kenapa? Ya masalahnya ada juga ulama yang berfatwa tidak jelas. Dianggap haji dan umroh itu hanya wisata religi. Ya jadi wisata religi benar kalau orang-orang yang datang ke situ tujuannya bukan untuk ibadah. Dan memang banyak jamaah, bahkan jamaah haji itu banyak yang model kayak gitu. Menganggap haji itu hanya sekedar wisata. Datang sampai di Mekah badan sehat walafiat, dari mulai datang sampai pulang kecuali melakukan tawaf, selebihnya sholat di hotel. Sholat di hotel, sholat Jumat cari masjid yang paling dekat dengan hotel, keluar enggak, di hotel saja. Ada waktu paling pelesiran cari oleh-oleh. Nah, ke pasar apa itu Pak Antonim? Yang paling banyak oleh-oleh. Nah, model-model kayak gitu wajar dianggapnya haji umroh itu hanya sebagai wisata religi. Tapi ketika orang berniat untuk melaksanakan itu memang ke atas dasar pertama kerinduannya dan sebuah kewajiban yang diberikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ada 3 tempat yang aku sarankan, yang aku perintahkan untuk kalian kunjungi. Itu kan kata Nabi kan. Pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kalau tujuannya itu sayang sekali ketika sampai di sana hanya sekedar numpang tidur di hotel. Kalau sekedar numpang tidur di Indonesia pun banyak hotel yang mewah. Nah, orang-orang yang sudah ada kemampuan untuk berhaji, bisa berangkat, apalagi ini kewajiban secara finansial, tidak ada kewajiban lagi, masih juga tidak mau, orang-orang ini dikatakan sebagai orang yang kufur. Lalu apa lagi? Yang ini yang paling agak riskan ya disampaikan, tapi kenyataannya banyak terjadi juga dari efek media sosial. Kata Nabi, orang yang dikatakan kufur, mereka mengaku muslim padahal mereka sudah dianggap tidak lagi muslim, itu orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Jadi seorang suami menyetubuhi istrinya dengan duburnya, dari duburnya. Agak kasar, jorok, tapi perlu disampaikan. Karena efek media sosial membuat orang kadang-kadang melupai batasan-batasan yang dibolehkan dalam agama. Kata Nabi, boleh saja dari kalian datangi istri kalian itu boleh saja dari mana, tapi jangan dari tempat itu. Memang betul istri itu adalah ladang bagi kalian jadi laki-laki, tapi tidak juga melakukannya semau kita tanpa mengindahkan batasan-batasan yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Apa bedanya orang seperti homoseksual itu ya? Itulah perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Maka haram hukumnya, walaupun istri sendiri hukumnya haram, tidak boleh. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang menjual peralatan perang kepada golongan yang wajib diperangi. Ini terjadi nggak sekarang? Terjadi. Masih banyak negara-negara Muslim yang masih berkoalisi, bekerja sama dengan Israel. Amerika menjual senjata-senjata mereka, amunisi mereka hanya demi APBN, enggak apa? Pemasukan belanja negara. Maka saya enggak terlalu juga bangga lihat misalkan kayak Turki
yang dipimpin oleh Tayyip Erdogan. Oh, kalau berpidato menggebu-gebu di depan parlemen, membela Islam, tapi masih mereka supply gas mereka untuk orang-orang Israel. Sementara adakah bantuan mereka untuk saudara-saudara kita Palestina, padahal jarak mereka hanya berapa kilo saja dengan Palestina. Yang kita jauh di ujung sini sanggup melewati udara, ya, batas udara, wilayah udara yang dijaga Israel. Tentara nasional kita, TNI kita mampu membawa pesawat kargo, memberikan bantuan buat Palestina. Saudi Arabia bertetangga dengan Palestina, dekat mereka, lebih dekat daripada kita. Apa yang mereka lakukan? Negara-negara Arab yang ada di sekitar itu baru menyatakan berkoalisi, mulai mendukung Palestina. Kenapa? Karena mereka sudah digempur juga oleh Israel. Maka orang-orang seperti ini, itulah kata Nabi, kufur. Mereka merasa Islam padahal mereka sejatinya sudah tidak Islam lagi. Kenapa? Mereka masih mensupport, membantu orang-orang yang wajib diperangi dengan memberikan supply. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bangga sebagai warga Indonesia, walaupun kita ini jauh dari Makkah Al-Mukarramah, jauh dari Masjid Al-Aqsa, tapi kecintaan kita, kerinduan kita ketiga tempat ini masih ada dalam jiwa kita. Dan mudah-mudahan rasa cinta itu akan terus hadir, masih ada terus dalam diri kita. Alhamdulillah, Basnas, Lajisnu masih terus memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai apa? Wujud rasa cinta kita kepada saudara kita. Lalu apa lagi? Kata Nabi SAW yang ke-10 adalah orang yang menikahi wanita yang haram dinikahi. Sekarang ini mohon maaf, masalah perselingkuhan itu kan lagi marak-maraknya. Hampir berapa minggu timbul lagi kasus itu ya, timbul lagi kasus. Mereka pikir, mereka anggap itu adalah hal yang halal, yang boleh dilakukan. Padahal haram. Ada ulama pernah dimintai fatwanya oleh seseorang. Ini muridnya Imam Syafi'i. Wahai Syekh, bolehkah saya menikahi ibu istri saya, tapi saya sudah bercerai dengan istri saya itu dan saya belum melakukan hubungan suami istri dengan dia? Lalu ulama itu mengatakan boleh. Tapi setelah dia bertanya lagi, jadi ulama yang memberikan fatwa tadi bertanya lagi dengan ulama-ulama dan bertanya juga dengan Imam Syafi'i, apa kata beliau? Haram. Tidak boleh. Lalu akhirnya ulama itu yang memberi fatwa mencari orang tersebut lalu menyampaikan ceraikan dia. Mohon maaf, sekarang ini banyak sekali. Maka perlunya kita menjaga diri. Jangan terlalu, mohon maaf, misalkan dalam perkara permandian jenazah saja. Terkadang kita ini sudah tidak lagi menjaga adab-adab. Maka saya sering bertanya, siapa Anda? Saya iparnya. Mohon maaf, walaupun kamu ipar, karena statusmu adalah perempuan, sementara mayit ini laki-laki, minggir, saya bilang, jangan ikut-ikutan. Siapa? Oh, aku nih sepupunya. Kamu perempuan, ini laki-laki, keluar, saya bilang. Oh, masih ribut juga. Saya bilang, ya ini silakan ambil gayung, mandikan sendiri. Kalau kamu tidak ikutin aturan saya. Saya tahu kalau begitu, Pak. Kalau memandikan jenazah paling cerewet di tempat saya itu. Nah, kalau mau ngikuti aturan saya, oke. Kalau enggak, silakan mandikan sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Untuk menjaga tadi.
Nah, itu untuk mayat, apalagi orang yang hidup, maka dilarang ipar dengan ipar, atau misalkan istri kita terlalu dekat dengan adik lelaki kita, ngobrol berdua, tidak boleh itu dalam Islam. Walaupun statusnya ipar. Di hadis Nabi itu jelas dikatakan seperti itu, dilarang berdoa. Kenapa? Inilah yang banyak terjadi, mohon maaf, di daerah Musyirawas, di daerah Sumber Harta itu ada kasus itu. Ibu dan bapaknya dua beradik, punya anak, satu punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan, sama-sama sudah beristri, satu sudah beristri, satu sudah bersuami. Ngobrol berdua, suaminya ini dengan istrinya yang satu. Akhirnya apa? Ternyata terjadi perselingkuhan. Yang ini menceraikan suaminya, yang ini cerai dengan laki. Na'udzubillah min zalik. Walaupun saudara tetap harus menjaga. Walaupun itu saudara, ipar, apalagi ipar ya. Makanya para istri dilarang untuk membuka pintu kecuali suami. Walaupun itu ipar dia, harus ada izin dulu. Sama anak-anak kita saja yang kalau sudah di atas umur 12 tahun, 11 tahun ke atas itu, untuk masuk ke kamar kita sebagai orang tua saja, itu harus ketok pintu dan izin dulu. Tidak asal nyelonong. Kadang-kadang kita ini kan terlalu terlalu akrab dengan keponakan, terlalu ini, tahu-tahu masuk ke rumah tuh, cus, langsung nyelonong langsung ke dapur. Nah, itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ada adabnya kita bertamu, walaupun rumah saudara kita sendiri. Sebagai terakhir, yang perlu ingin saya sampaikan, maka ada sebuah hadis lagi yang ingin saya bacakan. Tapi kalau baca hadisnya terlalu panjang, ini saya bacakan terjemahan saja. Ini terkait dengan dayus tadi, perlu dipertegas karena masalah ini masalah penting. Jadi kata Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban, bahwasannya sebagian dari rasa cemburu itu ada yang dicintai Allah, tetapi ada juga yang dibenci oleh Allah. Maka begitu pula dengan sikap bangga, ada yang dibenci Allah dan ada yang dicintai Allah. Adapun cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu terhadap semua hal yang diharamkannya. Sedangkan kecemburuan yang dibenci Allah adalah kecemburuan terhadap perkara yang tidak diharamkannya. Bangga yang dicintai Allah adalah bangganya seorang dalam berperang, jihad fisabilillah, membela agama Allah, sehingga musuh menjadi gentar dan kawan menjadi semangat. Sedangkan kebanggaan yang dibenci Allah adalah bangganya seorang dalam berbuat dosa dan kesombongan. Mudah-mudahan satu hadis menutup ini membuat kita kembali untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita seperti yang diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jaga anak-anak kita, saudara-saudara perempuan kita untuk tidak melanggar syariat agama Allah, keluar dari rumah tetap menggunakan busana muslim, dan jaga istri-istri kita dari hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah, sehingga mereka bisa menyeret kita. Walaupun kita sudah masuk dalam surga, akan diseret Allah kembali ke neraka untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang harus kita lindungi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Ila liqa fi amalillah. Asyhadu karib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.